Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafiza Sabil. Saya duduk di kelas 10 SMA dan saya masih mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren. Jelaskan sedikit tentang pernahkah Anda membayangkan bagaimana mengelola perusahaan yang sangat kompleks? Bayangkan jika Anda mengelola perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang beroperasi. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita adalah, bagaimana menjalankan perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara? Kunci rahasia kesuksesan perusahaan besar atau multinational corporation adalah karena mereka mempunyai sistem manajemen yang baik, yaitu manajemen yang bisa mengelola perusahaan. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen dapat didefinisikan melalui banyak cara, yaitu berikut ini beberapa definisi manajemen. Yang pertama, manajemen adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, manajemen adalah sebuah seni kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengatur dan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau pendelegasian tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen adalah ilmu yang mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia atau mengelola. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen adalah sebuah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan bisnis atau sebuah institusi pendidikan dan lain-lain. Dalam sebuah perusahaan, manajemen merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk tercapainya tujuan atau visi misi yang ingin dicapai. Nah, di dalam sebuah perusahaan pasti ada yang berbicara manajer, kita juga harus membicarakan organisasi. Pekerjaan manajer tidak lepas dari organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi bisa didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi mempunyai manfaat, terutama karena dengan organisasi, pencapaian tujuan akan lebih efektif dan lebih efisien. Kerjasama orang-orang dalam organisasi. Proses manajemen mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Untuk mencapai semuanya, ada cara-cara yang harus dilakukan. Berikut. Yang pertama, planning, perencanaan. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Actuating, pengarahan. Setelah struktur organisasi ditetapkan, orang-orangnya ditentukan. Langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, controlling. Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan. Jenis-jenis manajemen. Manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Berdasarkan tingkatannya, manajer dibagi dalam 3 tingkatan atau hierarki. Yang pertama, manajer tingkat atas atau top.
Manajer di tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya, mereka terdiri atas sekelompok kecil manajer. Tugas mereka menentukan tujuan strategi dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua, manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibanding dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Yang ketiga, manajer tingkat bawah. Manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer. Jenis-jenis manajemen. Berdasarkan bidangnya, secara umum manajer dapat dikelompokkan ke dalam dua pengelompokan. Manajer fungsional dapat dikelompokkan berdasarkan bidang-bidangnya, yaitu manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia atau personal. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Raisa. Apa bedanya manajer pemasaran, keuangan, dan manajer divisi? Jadi perbedaannya adalah manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi, meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangan dan manajer bidang lainnya. Sebaliknya, manajer keuangan bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi seperti mencari dana dan mengalokasikannya, sedangkan manajer divisi merupakan contoh manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi divisi. Dari Elin, apa itu perbedaan manajemen umum dan manajemen fungsi? Manajer umum bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus, sedangkan manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas organisasi tertentu. Biasanya, manajer fungsional mencakup aktivitas fungsional perusahaan. Dari Arges, jelaskan secara singkat urutan atau tingkatan. Manajer tingkat atas atau top manajemen bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka menentukan tujuan strategi dan kebijakan perusahaan secara umum. Manajer menengah atau middle terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibanding dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Manajer tingkat bawah atau first line mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Dari Aufa, kenapa harus ada tingkatan manajer? Bagaimana jika tidak ada tingkatan manajer? Di dalam sebuah perusahaan, itu pasti butuh dengan yang namanya sistem manajemen. Nah, jika di dalam sebuah perusahaan sudah memiliki sistem manajemen, maka perusahaan itu butuh SDM, sumber daya manusia, untuk menjalankan sistem tersebut dan ikut andil dalam berbagai kegiatan perusahaan. Artinya, selain sistem yang dibutuhkan, sebuah perusahaan juga butuh dengan yang namanya organisasi. Jika sudah ada organisasi, maka dibentuklah yang namanya struktur atau tingkatan supaya memudahkan job atau pekerjaan
agar lebih rapih dan terarah serta memudahkan untuk mengkoordinasi. Dari Anis, apa fungsi manajemen tingkat bawah? Fungsi manajer tingkat bawah atau frontline adalah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Manajer operasional atau tingkat bawah lebih banyak di lapangan, bertemu dengan karyawan operasional, dan lebih tahu kegiatan operasional dibanding dengan manajer puncak. Bagaimana cara mengatasi kinerja anggota yang kurang memuaskan? Secara umum, kinerja buruk didefinisikan sebagai kegagalan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan dalam pekerjaan sebagaimana diminta oleh para pemimpin perusahaan atau organisasi. Berikut ini adalah langkah. Yang pertama, kenali dan pahami akar masalah atau penyebabnya. Yang kedua, perjelas ekspektasi kita dan diskusikan hal-hal yang dapat memotivasinya. Yang ketiga, buatlah rencana untuk peningkatan kinerja karyawan. Yang keempat, latih, pantau, dan beri masukan. Yang kelima, hargai peningkatan yang ada. Bagaimana jika tetap tidak ada peningkatan? Usaha Anda dalam mengubah para karyawan dengan kinerja buruk ini akan berakhir dengan 3 cara. Baik dengan meningkatkan kinerja mereka, yang berarti bahwa rencana Anda sukses, atau tidak ada perubahan apapun. Atau lebih buruk lagi, kinerja mereka menjadi semakin memburuk. Tidaklah mudah untuk mengubah mereka, karena hal ini juga memerlukan tingkat komitmen yang sama dengan keinginan untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Akan tetapi, terkadang ada waktu di mana usaha-usaha kita tidak berhasil sebagaimana seharusnya. Tidak peduli seberapapun Anda telah berusaha untuk mempertahankan mereka di perusahaan. Oleh karenanya, Anda juga sebaiknya siap mental untuk membiarkan mereka pergi, walaupun langkah ini sebaiknya. Kolbiah, apa tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari kebangkrutan dalam suatu perusahaan? Terkadang ada saja bisnis yang tidak ada perkembangan, profit pas-pasan, bahkan produk tidak laku-laku. Tidak bisa dipungkiri jika dalam menjalankan bisnis dan usaha, kerugian sudah pasti terjadi dan menjadi sebuah risiko yang mau tidak mau harus dilalui. Sebagai seorang pembisnis, kegagalan atau kebangkrutan dapat menjadi sebuah bayang-bayang yang menakutkan, mengingat tidak sedikit modal yang sudah dikeluarkan, baik modal finansial, waktu, dan juga tenaga. Ini adalah cara-cara untuk menghindari kebangkrutan. Yang pertama, melakukan evaluasi bisnis secara objektif. Yang kedua, jangan mengabaikan peran media sosial. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Pandu, apa saja tugas Tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Mereka menentukan keputusan-keputusan strategis yang akan menentukan keberlangsungan hidup organisasi, seperti membuat pabrik baru, membuat produk baru, dan memasuki pasar internasional. Nama untuk posisi tersebut dapat bermacam-macam, direktur utama dengan direksi-direksi lainnya, presiden direktur dan wakil presiden direktur. Di Amerika Serikat, istilah yang lebih populer adalah CEO atau Chief Executive Officer. Ikram, apa saja yang dilakukan manajer pemasaran? Manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi, meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangan dan. Dari Nanda, berikan contoh manfaat organisasi.
Contoh organisasi yang melayani masyarakat. Seperti kita dapat melihat banyak organisasi yang membuat kehidupan menjadi lebih baik. Seperti polisi yang membuat kehidupan lebih aman, organisasi pendidikan atau keagamaan membuat kehidupan lebih tentram dan masyarakat lebih cerdas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan keuntungan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan transportasi misalnya membuat perjalanan lebih lancar dan perusahaan makanan menyediakan kebutuhan. Dari Ramji, proses manajemen mencakup apa? Proses manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer. Excel, bagaimana cara mengatur SDM dan SDA di dalam. Caranya adalah dengan adanya organisasi dan sistem manajemen, sehingga semua berjalan sesuai dengan SOP dan pencapaian tujuan organisasi akan lebih efektif dan efisien. Karena kerjasama orang-orang dalam organisasi memungkinkan terjadinya situasi tersebut. Dengan adanya sistem manajemen, memungkinkan kita untuk bisa mengatur SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusia. Dari Alpi, apa itu CEO? CEO adalah singkatan dari Chief Executive Officer, sementara arti CEO yakni seorang yang memiliki posisi tertinggi di perusahaan. Dari Rahmat, apakah evaluasi itu penting bagi sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan? Evaluasi itu sangat penting karena dengan adanya evaluasi, kita bisa tahu sudah sampai di mana kita sekarang dan kita juga tahu di mana letak kesalahan yang harus kita perbaiki. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. I hope what I said today can be useful for all of us. Kegagalan pasti ada dan itu hal yang biasa. Yang menjadi masalah adalah mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka hendak menyerah, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi thank you for watching and see you again.